Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah pengenalan komputasi kelas 35 mengenai analisis dan visualisasi data. Di sini kami menggunakan data Smart City. Sebelum itu, di sini saya akan membacakan untuk anggota kelompok 7. Yang pertama ada Almira Rahma Murdiani dengan NIM belakang 221. Kedua ada Rahma Hania Fernanda dengan NIM belakang 222. Ada Fadilah Devayana Ramadhani dengan NIM belakang 223. Yang keempat ada Ahmad Baihaqi dengan NIM belakang 224. Kelima ada Zahra Amelia Putri dengan NIM belakang 225. Dan yang keenam ada Ana Herlina dengan NIM belakang 226. Selanjutnya, di pembahasan ini kami akan menjelaskan yang pertama mengenai deskripsi data dan file, kedua karakteristik data, ketiga statistik, keempat visualisasi, kelima korelasi, dan yang keenam regresi. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai deskripsi data dan file. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Data yang kami gunakan pada tugas ini berisikan informasi mengenai negara-negara dengan kota pintar yang ditinjau melalui Smart City Index atau indikator kota pintar yang dilengkapi dengan variabel-variabel pendukungnya yang akan disampaikan di pembahasan selanjutnya. Kemudian, melalui data Smart City Index ini akan diperoleh beberapa informasi. Yang pertama, mengenai perbandingan negara-negara dengan kota pintar di dalamnya. Yang kedua, korelasi semua atribut terhadap indeks value kota. Yang ketiga, ada korelasi beberapa atribut data, yaitu smart environment yang menunjukkan kualitas lingkungan dan smart people yang menunjukkan kualitas penduduk terhadap Smart City Index dan kualitas unik. Dan yang terakhir, mengetahui analisis prediksi Smart City Index yang dipengaruhi oleh nilai smart people yang menunjukkan kualitas penduduk. Selanjutnya, yaitu bagian deskripsi data dan file. Di sini kami sudah mencari informasi dari data yang kami gunakan. Untuk format filenya sendiri berbentuk CSV. Sumbernya dari dataset search.research.google.com. Pemiliknya ATB Ventures. Dibuatnya tahun 2020. Dimensinya 102 baris, 11 kolom. Ukuran filenya lebih dari 8,9 kilobyte. Range indeksnya 102 entries dari 0 sampai 101. Kemudian ada atribut-atribut yang terdapat dalam data yang sumbernya dari Smart City Index. Untuk yang pertama, ada City yang mendefinisikan daftar kota pintar di seluruh dunia. Untuk jenis data termasuk kategorikal dan tipe data adalah string. Kemudian ada country yang merupakan daftar negara di mana kota pintar berada. Untuk jenis datanya kategorikal dan tipe datanya string. Ketiga ada smart mobility, yaitu indeks dihitung dari penilaian sistem transportasi umum seluruh kota, ICT dan infrastruktur aksesibilitas. Jenis datanya termasuk kuantitatif dan tipe datanya numerik. Keempat ada smart environment, yaitu indeks dihitung dari dampak kelestarian lingkungan, pemantauan polusi, dan inisiatif sistem manajemen energi di seluruh kota. Jenis datanya termasuk kuantitatif, tipe datanya numerik. Kemudian ada smart government, yaitu indeks dihitung dari studi perbandingan tata kelola transparan dan inisiatif data terbuka kota pintar di seluruh dunia. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga telah dimasukkan di dalamnya. Jenis datanya termasuk kuantitatif dan tipe datanya numerik. Selanjutnya ada smart economy, yaitu indeks dihitung melalui perbandingan global produktivitas seluruh kota, vitalitas ekonomi, dan dukungan terhadap kewirausahaan dan inovasi. Untuk jenis datanya kuantitatif dan tipe datanya numerik. Kemudian ada smart people, yaitu indeks dihitung dengan membandingkan pluralitas sosial dan budaya, sistem pendidikan, dan fasilitas pendukungnya di seluruh dunia. Untuk jenis datanya kuantitatif dan tipe datanya numerik. Selanjutnya, ada smart living, yaitu indeks dihitung dengan mengukur metrik seputar layanan kesehatan, jaminan sosial, dan
kualitas perumahan. Untuk jenis datanya kuantitas dan tipe datanya numerik. Selanjutnya ada Smart City Index, yaitu skor agregat untuk model kota pintar berdasarkan supergroup kota pintar. Untuk jenis datanya kuantitatif dan tipe datanya numerik. Dan yang terakhir ada Smart City Index Relative Edmonton, yaitu skor akhir yang dinormalisasi untuk membandingkan Edmonton atau ibu kota Alberta dengan kota pintar lainnya di seluruh dunia. Untuk jenis datanya termasuk kuantitatif dan tipe datanya termasuk numerik. Selanjutnya ada bagian statistik yang bisa dilihat tabel datanya di layar yang sudah ditampilkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada bahasa pemrograman untuk sampel data baris pertama, data terbesar, data terkecil, dan sampel data pada setiap kolom yang sudah tertampil di layar. Selanjutnya ada bahasa pemrograman untuk rata-rata dan standar deviasi, persentil, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%. Dan juga ada ekstremum atau nilai maksimum dan minimum. Juga ada distribusi frekuensi nilai pada data yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada bahasa pemrograman untuk menghitung statistik dan menampilkan tabel menggunakan tabulet dengan format Markdown. Yang terakhir ada bahasa pemrograman untuk menghitung statistik dan menampilkan tabel menggunakan tabulet dengan format Markdown yang tertera di layar. Selanjutnya yaitu pada bagian visualisasi. Di sini kami menggunakan visualisasi dalam bentuk stack bar chart, di mana yang pertama adalah perbandingan kategori. Kami membandingkan masing-masing negara dengan banyaknya kota pintar di dalamnya. Dengan menggunakan skala internasional, dapat dilihat bahwa negara di benua Eropa lebih banyak memiliki kota pintar di dalamnya dibandingkan dengan negara dari benua lainnya, dengan bahasa pemrograman yang terlampir pada layar. Lalu visualisasi yang kedua adalah perbandingan keseluruhan bagian atau whole part, di mana kami juga membandingkan kategori yang sama yang menampilkan banyaknya kota pintar di suatu negara. Banyaknya kota pintar ini tentu penilaiannya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti smart government, smart environment, dan lain-lain yang sudah tercakup dalam smart city itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah plotting relationship. Kami melihat hubungan antara kualitas penduduk dan kualitas lingkungan terhadap tinggi rendahnya kualitas huni. Dan yang keempat adalah hubungan antara kualitas penduduk dan kualitas lingkungan dengan pengaruhnya terhadap indeks kota pintar. Berdasarkan visualisasi data, terlihat bahwa kualitas penduduk dan lingkungan saling berkorelasi untuk menciptakan indeks kota pintar yang lebih baik. Hal ini terbukti melalui scatter plot pada gambar bahwa tingginya kualitas penduduk dan lingkungan menyebabkan pula tingginya indeks kota pintar. Kemudian diperkuat pada gambar bahwa tingginya kualitas penduduk dan lingkungan menyebabkan tingginya kualitas huni. Pada gambar menunjukkan 3 negara dengan kota pintar terbanyak diraih oleh negara Italia, Finlandia, dan Jerman. Hal ini cukup membuktikan bahwa banyaknya kota pintar lebih dominan berada di negara benua Eropa. Oke, jadi selanjutnya ada korelasi data. Bisa dilihat di sini, ini adalah kode pemrograman korelasi data yang telah kami buat. Next. Dan ini adalah outputnya. Di sini kami menggunakan matriks korelasi. Matriks korelasi adalah tabel yang menunjukkan nilai koefisien korelasi antara setiap pasangan variabel. Matriks korelasi dapat digunakan untuk melihat apakah ada multikolinearitas atau tidak. Jika ada multikolinearitas,
maka nilai koefisien korelasi antara variabel independen akan mendekati 1 atau min 1, yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan linear antara variabel independen. Dari matriks korelasi ini bisa sebelumnya dari matriks korelasi ini bisa kita lihat bahwa korelasi yang kuat ditandai dengan warna merah tua dengan angka 1. Dari situ warna korelasi menurun hingga korelasi yang lemah ditandai dengan warna biru tua berada pada angka minus 0,75. Next. Selanjutnya mengenai bagian prediktif regresi melalui regresi linear. Jadi di sini adalah kode pemrograman untuk regresi linear pada dataset yang kami dapatkan. Next. Kemudian ini adalah output mengenai plot regresi pengaruh indeks kualitas penduduk terhadap indeks. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat garis linear yang menunjukkan kenaikan, yang artinya bahwa indeks kualitas penduduk semakin tinggi indeksnya, maka akan mempengaruhi tingginya indeks kota pintar pula. Next. Kemudian ini adalah kode pemrograman untuk plot yang kedua. Next. Di sini didapatkan output mengenai plot regresi pengaruh indeks kualitas lingkungan terhadap indeks kota pintar. Di sini diperoleh hal yang sama pula, bahwa kualitas lingkungan pada suatu kota, apabila indeks tersebut semakin tinggi, maka akan mempengaruhi indeks kota pintar yang semakin tinggi pula, yang ditunjukkan melalui garis linear yang terdapat pada plot ini. Jadi berdasarkan gambar kedua plot tersebut itu sudah menunjukkan bahwa hubungan antar variabel indeks kota pintar dan indeks kualitas penduduk atau smart people itu memiliki potensi untuk selalu naik dengan koefisien 0,86. Yang berarti jika indeks kota pintar semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula indeks semakin tinggi pula indeks kota pintarnya. Kemudian semakin tinggi pula indeks kualitas penduduknya, dan begitu pula sebaliknya, indeks kualitas penduduk yang tinggi menyebabkan nilai indeks kota semakin tinggi pula. Kemudian oleh juga selain kualitas penduduk yang berpotensi menaikkan nilai indeks kota pintar, terdapat kualitas lingkungan juga yang memberikan pengaruh kenaikan tersebut dengan koefisien. Selanjutnya, data cleansing. Data cleansing digunakan apabila di dalam data yang kita ambil itu masih terdapat data yang kotor. Namun, karena pada data kelompok kita datanya sudah bersih, jadi kita tidak melakukan data cleansing lagi. Nah, kesimpulan utama didapatkan kesimpulan berdasarkan data dapat disimpulkan bahwasannya indeks kota pintar dengan perbandingan internasional prestasi data yang terdapat pada bagian 4 dan kemudian diperkuat dengan matriks korelasi di bagian 5 serta regresi linear di bagian 6. Visualisasi data regresi linear dan matriks korelasi membuktikan atau menjawab hipotesis yang kami buat bahwa kota dengan indeks kota pintar yang tinggi didominasi di negara Eropa, serta terbukti adanya pengaruh kualitas penduduk dan lingkungan terhadap tingginya nilai indeks kota pintar.
Sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.